Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Muksal Mina, CGP Angkatan ke-11 dari SD Negeri 2 Matangguli, Kabupaten Aceh Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1, koneksi antar materi, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Meskipun pengajaran merupakan bagian daripada pendidikan, namun memiliki arti yang lebih sempit daripada pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan memiliki arti yang lebih luas, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Dengan demikian, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain. Ada beberapa poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, yaitu 1. Menuntun, yaitu menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. 2. Berorientasi pada anak, maksudnya pendidikan yang berpusat pada murid, di mana guru berperan sebagai fasilitator sehingga terciptanya pembelajaran yang aktif dan bermakna. 3. Menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan keadaan alam dan kondisi zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. 4. Pembentukan budi pekerti. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional, cerdas pemikirannya, dan baik kepribadiannya. 5. Bermain. Sejatinya, guru harus menjadikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Terakhir, kemerdekaan. Guru memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, namun tetap dituntun agar sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya juga menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami kebutuhan dan karakteristik murid. Selain itu, saya juga menilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Bagi saya, pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan senantiasa berpusat pada guru ataupun teacher center. Saya juga tidak mempedulikan apakah murid-murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan ataupun tidak, karena fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi. Sehingga saya sering meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh murid. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Seharusnya, saya juga melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada aspek kognitif saja, namun juga melibatkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Sekarang saya juga menyadari bahwa murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode ataupun model pembelajaran dan media yang tepat. Saya juga menyadari bahwa guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya juga harus memperbaiki karakteristik murid. Setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Untuk memperbaiki sistem pengajaran yang saya laksanakan sebelumnya, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dengan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif, juga dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, serta relevan dengan konteks kebudayaannya. Kemudian, saya juga akan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada aspek kognitif saja, namun juga melibatkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga akan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Terakhir,
saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan dan memperbaiki praktik pelajaran tersebut dengan lebih mengutamakan kebutuhan murid, agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Akhir kata, tetaplah menjadi guru yang menuntun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.